Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua teman-teman. Kami dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Romanus Nduru. Yang kedua, Bonifacio Fredo Ronan Antolino. Dan yang ketiga, Iputu Budi Subawa akan menjelaskan mengenai aplikasi yang akan kami buat berupa aplikasi reminder obat, yaitu aplikasi Smart Health. Yang pertama, latar belakang kenapa kami membuat aplikasi ini. Yang pertama, kurang terhubungnya antara pasien dan rumah sakit. Yang kedua, kami juga mendapati kesulitan pasien saat menghubungi dokter. Yang ketiga, kesulitan pasien saat mengingat rekomendasi dari dokter dan juga larangan-larangan dari dokter dalam proses pemulihan kesehatannya. Dan yang keempat, kesulitan pasien saat mengingat jadwal obat yang harus diminum. Lalu dengan berbagai masalah dan latar belakang tersebut, kami kelompok pada memberikan solusi atau menawarkan solusi kepada para pasien. Solusi yang kami tawarkan adalah membuat aplikasi berbasis Android dan juga iOS untuk mempermudah pasien dalam memulihkan kesehatannya. Selain itu juga, nanti aplikasi ini didukung dengan berbagai fitur seperti chat dokter, pengingat larangan, daftar rumah sakit, pengingat obat yang langsung terintegrasi dengan rumah sakit, serta nanti semua riwayat obat maupun riwayat periksa semua dalam satu aplikasi ini nanti. Lalu di aplikasi ini akan kami sediakan beberapa fitur yang sangat berguna. Yang pertama, fitur Smart Connect dengan rumah sakit. Fitur ini memungkinkan pasien atau pengguna dapat menghubungkan aplikasi atau menghubungkan diri dengan rumah sakit tujuan atau rumah sakit favorit. Fitur yang kedua adalah fitur Smart Reminder. Fitur Smart Reminder ini memungkinkan pasien dalam mengingat rekomendasi-rekomendasi dari dokter serta larangan-larangan dari dokter seperti larangan mengkonsumsi sesuatu atau larangan melakukan kegiatan tertentu. Yang ketiga, fitur sinkronisasi ke akun. Yang keempat, fitur Connect with your favorite doctor. Yang di fitur ini nantinya Anda pasien atau pengguna dapat menghubungkan diri dengan dokter atau bertanya dengan dokter langsung dengan mengirim pesan chat kepada dokter yang dituju atau yang dipilih. Lalu fitur yang kelima adalah fitur Create Account. Fitur Create Account ini memungkinkan pasien membuat akun sendiri dan fitur ini bertujuan agar pasien atau pengguna dapat mengakses aplikasi Smart Health dengan bebas di PC maupun di Android atau iOS dimanapun dan di kondisi bagaimanapun juga nantinya. Baik, di sini saya Bonifacio Fredo Ronan Antolino dengan NPM 2107114446. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup aplikasi Smart Health serta fitur-fiturnya. Nah, di sini adalah tampilan pertama dari Smart Health ketika dibuka pertama. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan untuk buat akun. Nah, jika sudah punya akun, maka bisa klik login. Ini adalah tampilan untuk loginnya. Nah, setelah ini, pengguna akan memasukkan email, lalu tampilannya akan seperti ini dengan email Gmail. Lalu klik daftar. Nah, ini adalah tampilan untuk buat username dan passwordnya. Nah, di sini bisa diisi terserah sesuai dengan penggunanya, keinginannya. Lalu klik konfirmasi. Nah, ini adalah tampilan untuk verifikasi email yang tadi. Nanti setelah klik verifikasi ini, pengguna akan menerima email melalui inbox di Gmail-nya. Lalu di situ akan verifikasi lagi untuk memunculkan tampilan halaman ini. Setelah melakukan hal tersebut, maka selamat, akun Anda telah aktif. Lalu selanjutnya kembali ke halaman login. Nah, di sini pengguna akan memasukkan username dan password yang telah dibuat tadi, lalu login. Nah, di sini kita akan bekerjasama dengan satu rumah sakit dulu. Nah, biasanya pasien atau pengguna setelah dia berlangganan dengan satu rumah sakit tersebut, maka mereka akan mempunyai seperti semacam kartu member. Di situ ada istilahnya nomor pasien. Nomor tersebut dimasukkan dalam nomor ID ini, kolom nomor ID ini. Di sini ada keterangannya untuk hal tersebut. Nah, lalu setelah dimasukkan, klik konfirmasi. Nah, ini adalah tampilan untuk jika berhasil ditemukan rumah sakitnya. Nah, sekarang untuk klik ke beranda. Nah, ini adalah tampilan untuk beranda dari Smart Health setelah login. Ini ada profil dan ini segala macam. Ini adalah indikator untuk remindernya. Jika ada reminder yang aktif, maka seperti ini tampilannya. Dan reminder ini dapat diklik
maka akan memunculkan detail obat dan segala macam dosis, jumlah obat, dan masa minum. Di sini ada kalender juga untuk memvisualisasikan masa minum obatnya. Nah, lalu di sini ada icon notifikasi untuk berbagai macam notifikasi. Salah satunya ada update terbaru dan obat baru segala macam. Hal ini akan diupdate secara otomatis oleh aplikasi karena kami telah mengkonekkan dengan database rumah sakitnya. Sesuai dengan nomor yang telah dimasukkan tadi, maka database pasien tersebut akan langsung terbaca dengan aplikasi ini secara real time. Nah, lalu di sini ada kalender. Ini ada berisi warna-warna ini untuk mengindikasikan tentang, contohnya yang biru ini adalah obat yang harus diminum sesuai dengan intervalnya. Lalu yang kuning ini adalah jika pasien atau pengguna mempunyai jadwal periksa. Nah, di sini juga bisa diklik. Misal kalau ini akan membutuhkan detail obat yang seperti tadi. Kalau yang kuning ini akan membutuhkan detail periksa. Nah, di sini bisa periksa dokter siapa, tanggal berapa, dan segala macam. Dan bisa batal periksa langsung di sini juga. Tanggal beranda. Nah, di sini adalah menu-menunya. Untuk menu-menu ini ada profil saya. Ini seperti biasa, profilnya tampilannya seperti ini. Dan ini yang bisa diganti hanya username, karena yang lainnya ini adalah biodata sesuai dengan rumah sakit. Dan jika ingin mengganti, maka pengguna harus kunjungi rumah sakit tersebut yang telah didaftarkan tadi. Di sini sudah ada perhatiannya di sini tulisannya. Nah, selanjutnya adalah itu untuk Smart Reminder. Untuk Smart Reminder ini sendiri adalah beranda ini sendiri, karena seperti tadi ini adalah indikator pengingat obatnya. Nah, di sini juga pengguna juga dapat mendaftar rumah sakit untuk periksa. Nah, di sini adalah tampilan untuk memilih layanan periksanya. Di sini pengguna dapat memilih poliumum dan spesialis atau spesialis. Nah, misalkan poliumum, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan untuk memilih dokter umumnya. Lalu jika spesialis, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk memilih spesialis apa. Nah, jika umum, misalkan dokter ini, maka akan didapatkan dengan tampilan pilih jadwal periksa. Misalkan pilih untuk tanggal 6, di sini juga ada pilihan batal untuk misal pilih yang tanggal lainnya. Nah, ini jika konfirmasi, misalkan, dan di sini selanjutnya akan dihadapkan dengan pilih jam periksa. Di sini misal seperti tadi, pilih seperti ini dan juga bisa batal, misal ini dan konfirmasi. Selanjutnya akan dihadapkan dengan tampilan ini, adalah jika berhasil, maka selamat Anda sudah berhasil daftar untuk periksa. Dan di sini pengguna dapat melihat detail periksa atau kembali langsung ke beranda dashboard. Bila detail periksa seperti ini. Nah, ini kembali ke beranda. Nah, lalu untuk yang spesialis, kurang lebih sama, hanya bedanya adalah memilih spesialisnya. Misalkan bedah umum, dan ini seperti tadi, misalkan dokter ini, dan misalkan tanggal 10, lalu konfirmasi, tampilannya seperti ini, tadi sama, misalkan jam 7, dan konfirmasi, lalu seperti tadi. Dan jika kembali ke dashboard, langsung bisa ke dashboard seperti ini. Nah, selanjutnya adalah fitur untuk melihat riwayat periksa. Nah, untuk riwayat periksa ini adalah riwayat periksa yang pernah dilakukan oleh pasien atau pengguna atau yang akan datang. Nah, ini adalah contoh untuk yang pernah atau sudah selesai, indikatornya berwarna hijau. Namun kalau yang akan datang maka warnanya kuning. Dan ini bisa untuk klik lebih detail untuk melihat detailnya. Ini seperti tadi, detail periksa seperti tadi. Dan ini juga hanya berbeda dari datanya ini, sesuai dengan dokter yang dipilih. Selanjutnya adalah fitur untuk menghubungi dokter. Itu untuk menghubungi dokter ini, dokter yang bisa dihubungi adalah dokter yang memeriksa pengguna. Hanya itu saja, karena untuk berinteraksi secara langsung dengan dokter yang dikenal. Dan dokter pun juga mengenal pasien tersebut. Misalnya dokter ini, maka ini adalah tampilan untuk chatnya. Ketika pasien sudah periksa, maka nama dokter akan langsung tertera di sini untuk mempermudah langsung memulai chat. Nah, di sini selanjutnya ada fitur untuk melihat riwayat obat. Di sini pasien atau pengguna dapat melihat obat yang pernah diminum, dan ini adalah tanggal sesuai dengan tanggal dikasih obat tersebut. Tampilannya adalah seperti itu tadi. Nah, selanjutnya ada pengaturan. Tampilannya adalah seperti ini. Pengguna dapat mengganti foto profil, dan foto profil ini terlihat oleh dokter ketika chat. Namun untuk username, kami buat untuk username ini hanya terlihat oleh pengguna, tidak oleh dokter. Karena untuk mengantisipasi dokter kebingungan jika pengguna mungkin menggunakan username yang aneh-aneh. Jadi agar tidak terjadi kebingungan oleh dokter. Lalu yang di bawah ini adalah fitur untuk menonaktifkan atau mengaktifkan fitur tertentu. Dan juga untuk memilih bahasa, kita tersedia bahasa Indonesia dan Inggris. Seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya ada tentang aplikasi.
untuk tentang aplikasi ini berisi tentang tulisan mengenai aplikasi Smart Health ini sendiri secara umum, agar mungkin pengguna bisa membaca secara singkat mungkin untuk memahami aplikasi ini. Nah, di sini juga ada versi mengindikasikan bahwa mungkin ada fitur yang baru nanti untuk perkembangan selanjutnya. Nah, setelah itu kita juga dapat logout. Untuk logout, tampilannya akan langsung ke halaman login seperti awal tadi, dan pengguna juga bisa langsung keluar dari aplikasi ini. Seperti itu, kurang lebih penjelasan mockup dan fitur-fiturnya untuk aplikasi Smart Health versi untuk pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai mockup aplikasi untuk dokternya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Budi Subowo dengan NPM 210711/90. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fitur login dokter pada aplikasi Smart Health. Untuk tampilan awal, kita akan diperlihatkan tampilan seperti ini. Kita akan disuruh memasukkan username dan password dokter. Jika sudah, kita tekan login. Nah, untuk tampilan selanjutnya, kita akan diperlihatkan tampilan seperti ini. Di sini terdapat 6 menu. Yang pertama, logout, notifikasi, profil saya, chat pasien, pengaturan, dan tentang aplikasi. Untuk menu notifikasi, jika kita tekan akan berisi seperti ini. Di menu ini terdapat pesan-pesan dari pasien-pasien yang telah kita cek sebelumnya, dan ada info terbaru seperti pesan dari pasien E, info terbaru, pesan dari pasien D, pesan dari pasien C, pesan dari pasien B, dan pesan dari pasien A. Jika sudah, kita tekan tombol kembali. Nah, untuk menu selanjutnya saya akan menjelaskan menu profil saya. Di menu profil saya ini terdapat menu dari profil dokter yang telah kita login sebelumnya. Di sini terdapat nama dari dokter tersebut dan spesialisnya. Selain itu, di sini juga terdapat pendidikan, riwayat pekerjaan, publikasi jurnal, keanggotaan organisasi, riwayat pelatihan kedokteran, simposium, kursus, dan workshop. Setelah itu, kita tekan kembali. Dan untuk menu selanjutnya, di sini ada menu chat pasien. Di sini terdapat pasien-pasien yang telah kita ajak komunikasi sebelumnya. Misalnya kita tekan ini. Di sini ada pasien yang telah kita ajak komunikasi sebelumnya. Bisa dilihat. Nah, ketika kita sedang ada halangan atau sibuk, kita bisa membalas chat pasien tersebut dengan cara menggesernya ke kanan seperti ini. Nah, pilih alasan untuk tidak membalas, misalnya sedang tidak praktek. Sudah. Setelah itu, saya akan menjelaskan menu pengaturan. Di menu pengaturan ini kita bisa ganti foto profil, ganti username, menampilkan pop-up notifikasi, mode tidak praktek, mode jangan ganggu, dan pilih bahasa. Di sini terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk menu selanjutnya ada tentang aplikasi. Bisa kita lihat di sini penjelasan singkat tentang aplikasi yang telah kita buat Smart Health. Di sini bisa dilihat penjelasan singkatnya. Nah, untuk semuanya menu yang terakhir adalah menu logout. Jika kita tekan, kita akan kembali ke menu login. Terima kasih. Untuk kesimpulan yang kita dapat, jadi aplikasi ini diharapkan dapat membantu pasien untuk mendapat pelayanan penuh dari rumah sakit atau dokter dalam proses pemulihan kesehatannya, dan membantu mengingatkan pasien dengan kegiatan konsumsi ataupun larangan yang membantu pemulihannya. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 6 mengenai aplikasi Smart Health. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu untuk mendengarkan dan melihat presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih semua. Salam sehat.